Iblis merongrong umat manusia supaya apa? Manusia jatuh ke berbagai pencobaan. Manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, tujuan iblis merongrong manusia supaya apa? Supaya manusia jatuh ke dalam dosa dan Elohim berduka karena dia mau Elohim berduka dengan dosa umat manusia karena kegeraman yang ada pada iblis tersebut. Ya. Jadi di sini saya ingatkan saudara, di saat engkau melakukan kesalahan, di saat engkau melakukan dosa, maka engkau menjadi alat iblis untuk apa? Untuk melukai, untuk mendukakan hati Elohim. Siapa yang mau? Pasti gak ada yang mau. Pertanyaan saya, siapa yang berkomitmen untuk berjuang tidak jatuh? Semua ya. Berkomitmenlah untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Karena saudara harus menaruhkan prinsip di dalam diri saudara. Dengan saya jatuh ke dalam dosa, saya telah menjadi alat iblis melukai hati Elohim. Ya, itu harus saudara terapkan dalam diri saudara, ya. Nah, berikutnya, tadi kegeramannya juga karena dia tidak memiliki kesempatan untuk masuk kembali ke dalam kerajaan surga, ya. Berikutnya, kenapa iblis mau menjajah umat manusia? Karena dendamnya tadi, kegeramannya tadi, dia pun egois. Iblis tidak memiliki belas kasihan. Di dalam keegoisannya apa yang dia lakukan? Ya, saya akan baca sesuai dengan hikmat yang diberikan oleh Elohim. Di dalam keegoisan, iblis mengetahui jikalau mereka pada waktunya akan masuk ke dalam neraka. Itu yang akan menjadi bagian mereka. Karena itu telah ditetapkan. Iblis akan masuk ke dalam api neraka. Itu sudah menjadi ketetapan. Kalaupun sekarang iblis itu masih ada, nah itu semua untuk apa? Supaya kita yang ada di dalam bumi ini teruji kelayakannya, ya. Namun pada akhirnya setelah pengujian selesai, dunia pun akan game-over. Maka iblis ini beserta para manusia yang tidak tahan uji akan masuk ke dalam api neraka, ya. Karena iblis mengetahui jika pada akhirnya mereka akan masuk ke dalam api neraka, maka iblis tidak mau umat manusia terluput dari kebinasaan, sehingga mereka memasang jerat-jerat untuk apa? Menjatuhkan umat manusia, sehingga melalui jerat-jerat itu tadi manusia pun jatuh ke dalam dosa, ya. Kalau manusia sudah jatuh ke dalam dosa, upah dosa adalah maut. Iblis tahu loh itu. Iblis tahu jika upah dosa adalah maut, sehingga dia merongrong umat manusia, dia menjajah umat manusia supaya manusia ini jatuh ke dalam dosa tadi. Karena apa? Dia mau umat manusia masuk ke neraka. Di sanalah keegoisan itu berpadu padan di dalam keirian, semuanya ada di dalamnya, ya. Jadi mari kita cek hidup kita cek diri kita, ya. Jadi tadi keirian, apalagi kegeraman dan keegoisan. Jadi saudara harus selidiki, apakah ada rasa cemburu dalam hatimu? Cemburu terhadap sesama saudaramu.
antara yang satu dengan yang lain. Cemburu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Intinya di saat kita ada keirian, ada kegeraman, ada keegoisan, maka saudara sama dengan siapa? Si iblis itu tadi. Karena itu karakter-karakter yang nyata yang diam dalam iblis. Keirian, kegeraman, dan keegoisan. Ya, dia tidak memiliki belas kasihan. Di dalam ketidakbelas kasihannya, di sanalah dia menjerat umat manusia. Terkadang umat manusia punya akal budi. Kalau satu contoh, dia terjerumus ke satu hal, umat manusia masih mengingatkan sesamanya, kamu jangan lewat situ, iya kan? Karena di sana penuh jerat. Karena aku udah kena. Itulah belas kasih manusia. Kalau iblis, dia sudah tahu hukum bagi dia masuk ke dalam kebinasaan. Maka di sana dia mau manusia pun masuk ke dalam kebinasaan. Tidak ada belas kasih. Ya. Itulah kegeramannya, karena dia tahu apa? Elohim sangat mengasihi manusia. Apa tujuan daripada iblis? Untuk menjajah umat manusia. Kembali hanya untuk melukai hati Elohim. Jadi ini perlu kita sadar diri. Tadi waktu saya diingatkan akan hal ini, oh iya ya, sesungguhnya karena dendam daripada si jahat, karena kegeraman daripada si jahat, maka dia berusaha untuk membuat hati Elohim berduka. Melalui apa? Melalui umat yang diciptakannya. Karena Elohim tidak menciptakan umat manusia untuk binasa, melainkan apa? Supaya manusia itu memperoleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Tujuan iblis menjajah umat manusia adalah untuk menghancurkan umat manusia. Bagaimana caranya? Iblis mengetahui hubungan Elohim kepada manusia begitu erat. Iblis mengetahui betapa besar kasih Elohim kepada saudara dan saya. Iblis tahu itu. Di sini pertanyaannya, apakah saudara tahu kalau Elohim mengasihi saudara? Ada nggak kesadaran kita akan hal itu? Iblis aja sangat sadar kalau Elohim besar kasihnya kepada kita. Ya, karena begitu besar kasih Elohim kepada manusia. Ya. Dia tahu kalau kasih Elohim itu sangat besar, sehingga dia merancangkan segala cara untuk memutus hubungan antara manusia dengan Elohim. Bukan hubungan Elohim kepada manusia, karena Elohim akan tetap menunggu dan menanti pertobatan manusia. Benar? Tetapi bagaimana dengan manusia? Manusia sering sekali memutus hubungannya kepada Elohim, mengikuti apa kata hatinya, mengikuti apa yang dia pikirkan. Ya. Iblis merancangkan untuk menghancurkan hubungan tersebut melalui apa? Banyak hal yang dia kerjakan. Ya. Dia mencuri hati manusia. Karena memang tugas iblis itu apa? Mencuri. Dia mencuri hati manusia. Bagaimana caranya untuk mencuri hati manusia? Dia mencuri hubungan manusia supaya manusia melupakan hubungan kepada Elohim. Di saat dia mencuri hati manusia, dia membuat pencobaan kepada manusia. Nah, pencobaan seperti apakah yang mampu merusak hubungan manusia kepada Elohim? Apakah kesusahan? Tidak. Pencobaan yang ditawarkan oleh iblis untuk mencuri hati manusia supaya hubungan manusia terlepas dari Elohim adalah melalui apa? Kenikmatan
dunia. Inilah pencobaan yang terlebih besar, saudara terkasih. Ya, jangan saudara berpikir, oh aku hidupku menderita, aku sedang menghadapi pencobaan katanya. Orang menderita kebanyakan datang kok kepada Elohim. Yang tadinya tidak kenal Elohim, tiba-tiba kemalingan rumahnya, dia datang, Bapak, kumohon Bapak kembalikan uangku katanya, ya kan. Coba kita lihat bencana-bencana alam. Ingatkan aku nanti tentang Nubuat ya. Di saat banyak pencobaan berbau kesusahan kepada manusia, yang ada hubungan manusia itu kebanyakan makin erat kepada Elohim, benar? Di saat seorang istri dia stres menghadapi suami, ya, ujung-ujungnya apa? Dia cari hamba Elohim, dia curhat, suamiku begini-begini, tolong saya katanya. Si hamba Elohim ini pun menuntut mengarahkan dia untuk berdoa dan berserah kepada Elohim, ya. Apalagi di saat pencobaan bencana alam terjadi, semua, oh Tuhan tolong kami Bapak, nah, iya kan? Jadi pencobaan yang ditawarkan oleh iblis, oleh si jahat untuk mencuri hati manusia, yaitu melalui kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam bumi ini, di mana kekayaan di bumi ini pun pernah dia tawarkan kepada siapa? Yahusua itu sendiri. Jadi jangan heran, iblis berkuasa atas dunia. Ya. Makanya jangan suka yang nikmat-nikmat. Ya. Jangan ketergantungan di dalamnya. Apapun itu, sekecil apapun. Saya sekarang belajar untuk tidak menikmati, apalagi namanya makanan. Ya. Mau dia rasanya enak, mau bagaimana, biasa saja. Karena apa? Saya tidak mau. Pada akhirnya iblis akan menjajahku melalui hal-hal tersebut. Karena dia akan menjajah melalui kenikmatan-kenikmatan dunia, ya kan? Dia akan merongrong melalui itu, ya? Masa iya sih dalam hal kecil pun bisa-bisa. Keterikatan sambal contohnya, ya kan? Segitu tidak ada sambal, nggak enak makan. Itu namanya apa? Keterikatan. Karena apa? Kenikmatan. Sehingga di saat satu contoh tidak ada sambal, ya, kita pun tidak selera makan. Gimana ya kau mau apa? Gitu. Kenapa sih tadi tidak buat sambal? Akhirnya damai sejahtera hilang. Pelajari sampai sejauh itu. Ya. Oleh karena itu jangan pernah menikmati apapun dalam kenikmatan yang ditaruhkan oleh si jahat. Disinilah kejatuhan umat manusia yang lebih banyak, ya. Jadi sehingga umat manusia lebih memilih bumi ini daripada apa? Keselamatan. Di saat manusia lebih memilih bumi ini daripada keselamatan, maka di sana Elohim berduka. Oke, kita lanjut. Di saat manusia lebih memilih jabatan, harta, apalagi kekayaan, misalnya harta kekayaan atau apapun itu, ya, maka di sanalah Elohim berduka. Apa yang terjadi? Iblis beserta para antek-anteknya angkat bendera. Mereka berhasil melukai Elohim. Itu yang akan terjadi di saat saudara lebih memilih bumi ini, kenikmatan bumi ini, daripada memilih kenikmatan di dalam Elohim, ya. Dengan apa lagi? Dengan menipu umat manusia masuk ke dalam kenikmatan-kenikmatan di dalam bumi ini. Salah satu contohnya apa? Apa kenikmatan yang paling nyata dinikmati oleh bumi saat ini, yang memisahkan manusia kepada Elohim, bahkan menjadikan itu sebagai Tuhan dalam dirinya? Teknologi, ya.
Jadi saudara terkasih, berbicara tentang teknologi ini ya. Jadi adanya teknologi yang semakin berkembang di dalam bumi ini ya. Sadar tidak saudara? Dan ini juga seminar-seminar yang akan kami beritakan nanti ya. Nantikan kedatangan kami. Kamis kita sudah berangkat. Yes, kita dari sini sebelumnya. Jadi untuk lebih dalamnya tentang hal ini ya, bagaimana umat manusia ditipu oleh si jahat melalui teknologi, akan kami jabarkan, akan kami jelaskan melalui seminar-seminar. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kami bukakan di sosial media, mengingat bagaimana sosial media ini dikuasai oleh mereka. Jadi di saat kita memperbincangkan kebenaran di sini ya, cepat selesai nanti. Tidak diizinkan kita untuk bersapa melalui internet ya. Bukan kita takut dan khawatir, namun ada kalanya kita harus berhikmah. Intinya kami telah membuat pemberitahuan. Jikalau ada hal-hal rahasia yang hendak kami bongkar, yang hendak kami bukakan kepada saudara, seturut dengan tuntunan Elohim dan pengetahuan-pengetahuan yang diberikannya untuk menyingkapkan sesungguhnya seperti apa bumi saat ini dan apa sebenarnya teknologi itu di akhir zaman ya. Dan teknologi itu, bahkan itu kecanggihannya yang paling mungkin the last-nya, itu the last itu AI ya. Sebutkan AI bisa. Oke. Jadi pengembangan daripada teknologi ini itu di AI ya. Coba saudara lihat apa yang tidak dilakukan AI. Sadar enggak saudara, teknologi ini adalah sihir di akhir zaman. Inilah berhala di akhir zaman. Karena melalui teknologi lah manusia pun mulai diperbudak. Manusia mulai memilih dunia ya. Jadi ada orang yang berkata kepada kami, Bu, Ibu juga sudah pakai AI kok dengan memakai YouTube ini. Ibu sudah mengikuti kecanggihan buatan dengan memakai YouTube. Oke, benar, saya bilang. Dunia ini ada, apakah untuk kita nikmati? Tidak. Dan kita ada kok di dalam bumi ini, benar? Namun bumi ini ada hanyalah sebagai tempat kita untuk diuji kelayakannya, bukan untuk dinikmati ya. Bukan untuk dinikmati dalam hal-hal yang membawa kita jauh daripada Elohim. Namun teknologi bagaimana? Teknologi pun ada, sekalipun kita ada di dalamnya, tetapi bukan untuk apa? Dinikmati ya. Salah satu contoh saya katakan bagaimana manusia dijerat dengan teknologi ya. Dulu sebelum adanya handphone, anak-anak kita mainannya apa? Apa? Sebelum adanya teknologi canggih, mereka main-main bambu-bambu atau apa ya. Nah, mulai diciptakan iblis permainan ya. Nah, melalui apa? Ingat gak gimbot dulu yang masih pencet-pencet, gimbot ya. Dulu saya masih anak-anak itu ya. Nah, ini dulu sudah barang yang sangat canggih yang kita kenal di masa kita itu ya. Masa saya anak-anak itu. Makanya dulu kalau teman saya udah punya sampai disewakan ini. Jadi kalau udah game over bayarannya dulu 25 perak ya. Jadi 4 kali game over 100 perak, main judi juga akhirnya. Siapa dulu yang sama dengan saya? Jadi saya ada di dalamnya dulu ya. Karena kita tidak punya. Karena dulu harga satunya pun sudah berapa ya, udah mahal ya. 25.000 di zaman ada 25 perak itu ke harga sekarang udah jutaan kali ya. Jadi itu dulu mahal gitu. Nah, di saat itu ada, mulailah dengan game ini
anak-anak itu mulai terikat. Mereka lebih memilih bermain game, sehingga di saat mereka bermain game, mereka pun mulai apa? Berontak kepada orang tua. Inilah yang dirancangkan oleh si jahat, karena di dalam teknologi dia memasang segel sesungguhnya. Dia menyegel, iblis menyegel manusia. Tetapi apakah engkau mau tersegel olehnya? Siapa yang akan tersegel melalui teknologi? Adalah orang-orang yang menikmati apa yang ada di dalam teknologi tersebut, sehingga melupakan apa yang menjadi tujuan utamanya ada di dalam bumi ini. Dia pun lupa untuk mempersembahkan hidupnya hanya kepada Elohim. Ya, kemarin saya kepenuhan. Saya lupa jam berapa. Itu pas di depan ini, sore kali ya, sebelum kita ibadah Sabat. Saya pasang lagu, tiba-tiba saya kepenuhan. Ya. Di saat kepenuhan, ada suara surga yang menyatakan, ya, kalau orang-orang yang dipakai Elohim di zaman ini, kuasanya sangat besar. Ya, bahkan melebihi kuasa-kuasa yang dipakai bahkan daripada rasul-rasul ini. Bisa, kenapa? Awalnya saya kaget dan heran. Apa sih maksudnya ini, Bapak? Manusia memandang kuasa hanya sebatas apa? Mujizat. Padahal mujizat terbesar di hadapan Elohim adalah pertobatan. Ya. Nah, jadi saya katakan, kenapa sih kalau orang di zaman ini, kalau dia berhasil membawa orang kepada pertobatan, maka kuasanya sangat besar. Kenapa? Heran gak? Terima gak dibilang seperti itu? Orang-orang zaman dahulu kan luar biasa semua, kudus segala macam. Tapi dikatakan orang di zaman ini, kalau mereka mampu membawa orang kepada pertobatan yang sungguh-sungguh, maka kuasanya sangat besar. Kalian tahu kenapa? Karena di zamannya dahulu, zaman para rasul, karakter manusia tidak sebobrok karakter manusia sekarang. Paham? Karakter manusia di zaman ini sudah sangat jauh kebobrokannya, kekerasan hatinya, ketegar tengkukannya daripada manusia zaman dahulu. Karena zaman dahulu sesungguhnya manusia itu adalah manusia yang tunduk kepada Elohim. Di zaman para rasul perkaranya apa? Ya, banyak orang yang tidak menerima Yahusua. Namun kalau kedekatan keintiman mereka kepada Elohim ada nggak? Luar biasa. Bahkan melakukan hukum-hukum Elohim mereka luar biasa. Ya, dosa yang marak di zaman itu yang sangat besar dipandang manusia hanya apa? Penyembahan berhala, apalagi percabulan. Nah, coba di zaman ini apa dosa? Sodom Gomora hitungan zaman itu ke sekarang berapa persen lah itu? Benar? Tetapi sekarang Sodom Gomora mendunia. Ya. Bahkan itu belak-belakan di hadapan manusia. Beberapa hari lalu saya kembali menangis melihat satu video. Di dalam video ini ada seorang penginjil. Saya memang mengikutinya di Facebook. Jadi dia menginjil di tempat LGBT. Ya. Dan dia sangat rajin memang. Saya pikir dulu hanya sekali, ternyata terus dia datang ke sana, ya. Jadi sengaja para LGBT itu, ya, di kamera langsung, ya, mengambil pasangannya masing-masing melakukan hal yang tidak berkenan. Di kamera itu langsung sangat menghina Elohim, ya. Dan pakaian mereka tidak sewajarnya. Kalau sekiranya kita ada di zaman para rasul, bahkan para sundal, mungkin bajunya tidak separah di zaman ini, benar? Jadi kebobrokan umat manusia di zaman ini sudah sangat melebihi batas. Mungkin kalau para rasul ada di zaman ini juga, wah pusing.
melihat manusia yang katanya sudah kenal Elohim pun bolak-balik jatuh ke dalam dosa. Coba perhatikan dan selidiki kejatuhan para jemaat-jemaat, ya, baik di Kolose, di Galatia, semuanya. Apa kejatuhan mereka? Apakah kejatuhan mereka berulang kali mereka melukai hati Elohim? Ada yang tahu? Kejatuhan mereka itu kebanyakan di saat mereka bisa dipengaruhi oleh filsafat-filsafat manusia. Namun di saat mereka sudah kenal Elohim, mereka orang yang tunduk akan firman. Karakter mereka pun mereka ubahkan. Hanya mereka terombang-ambingkan oleh pengajaran. Nah, coba saudara, ya, coba kita yang katanya sudah kenal Elohim berulang kali melukai hatinya dengan apa? Banyak hal, ya. Di zamannya para rasul segitu, ya, umat Israel menerima Yahosua sebagai Elohim dan Juru Selamat. Luar biasa hati mereka. Makanya mereka pun mau, ya, dieksekusi mati itu. Nah itu, siapa yang mau dieksekusi mati? Siapa yang mau martir untuk Elohim? Mereka yang tidak mau lagi bolak-balik untuk jatuh ke dalam kebodohan dunia. Jatuh kepada kedengkian tadi, iri hati, cemburu, apalagi marah, kesal, tersinggung, ya, kata-kata kasar, enggak ada lagi itu dalam diri mereka. Itu di zaman para rasul. Coba di zaman sekarang, ya, bahkan yang katanya juga mereka sebagai pemimpin terlibat dosa LGBT. Sekiranya kita tanya, sekiranya Rasul Paulus ada di depan kita saat ini, kita tanya, "Halo, Mr. Paulus, hambanya, ya, ini perandai-andaiannya, di zamanmu ada enggak pemimpin gereja yang terikat dosa LGBT atau persunggalan?" Pasti tidak ada, benar? Tapi di zaman ini, oh, menjamur saudara, banyak perzinahan, keserakahan, ya. Bahkan Sodom Gomora tadi, saya banyak tahu beberapa yang mereka pimpinan-pimpinan yang memimpin di dalam ya, organisasi-organisasi lah yang terikat dosa itu tadi. Jadi tidak heran kan kalau dikatakan jikalau orang di zaman ini yang mampu membawa orang kepada pertobatan, itu kuasanya sangat besar. Karena apa? Orang di zaman ini sangat bobrok akhlaknya, sangat sulit untuk berjuang sangkal diri dan pikul salib. Karena apa tadi? Sudah masuk segel iblis melalui apa? Teknologi. Waktu masuk tadi gimbal itu, ya, mulai anak-anak itu namanya game. Siapa yang ciptakan game? Si iblis. Di saat game diciptakan, itu tujuannya untuk apa? Supaya manusia minatnya, kecintaannya ke sana. Dia tahu umat manusia. Iblis tahu umat manusia. Makanya dia dengan santainya untuk mendakwah. Pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya,
Demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur.
janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.